Secara bertahap namun pasti, pemerintah baru Suriah mulai mengusir orang Rusia dari negaranya. Hari ini, 10 Agustus, Suriah dan Rusia menandatangani nota kesepahaman baru yang menentukan masa depan pangkalan militer Rusia di Tartus dan di Bandara Khmeimim. Ini adalah hasil dari 1,5 tahun negosiasi intensif. Singkatnya, semuanya bersifat sipil. Infrastruktur tersebut adalah Bandara Khmeimim dan dermaga komersial keempat di Pelabuhan Tartus, berada di bawah kendali penuh otoritas Suriah, dan fasilitas militer itu sendiri berubah status menjadi pusat pelatihan bersama. Artinya, sekarang orang Rusia tidak lagi mengendalikan pangkalan militer Suriah. Mereka di sana berstatus sebagai spesialis kontrak. Jika pada masa Bashar al-Assad, orang Rusia memiliki kendali penuh atas pangkalan dan seluruh infrastruktur di dua wilayah tersebut, sekarang Suriah telah mengembalikan pangkalan-pangkalan itu ke dalam kekuasaannya. Namun, Damaskus sendiri belum bisa sepenuhnya menyingkirkan Rusia. Alasannya adalah karena pasokan minyak. Oleh karena itu, dalam episode ini kita akan membahas detail perjanjian mengenai pangkalan militer, status orang Rusia sebagai tenaga ahli lepas dengan hak yang sangat terbatas, dan mengapa Suriah sampai sekarang belum bisa sepenuhnya mengusir orang Rusia, meskipun presiden baru Suriah tetap mengarahkan negara itu ke barat. Spoiler, solusi terkait orang Rusia justru ditawarkan kepada Trump oleh presiden itu sendiri, Presiden Suriah. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Bagi Anda, ini hanya butuh 1 detik saja. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda berlangganan. Jadi, mari kita mulai dari memorandum antara Rusia dan Suriah yang ditandatangani hari ini. Menurut Reuters, otoritas Suriah akan mengambil alih semua fasilitas sipil, termasuk Bandara Khmeimim dan dermaga komersial Pelabuhan Tartus, yang akan memungkinkan integrasi bertahap ke dalam sistem pemerintahan sipil Suriah. Fasilitas militer akan dialihfungsikan menjadi pusat pelatihan bersama dalam kerangka perjanjian baru yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Dan masa transisi direncanakan selesai dalam waktu 3 bulan. Secara terpisah, Direktorat Utama Pelabuhan dan Bea Cukai Suriah menegaskan bahwa semua fasilitas komersial di Pelabuhan Tartus yang sebelumnya sepenuhnya dikelola oleh Rusia akan berada di bawah kendali otoritas Suriah, termasuk dermaga nomor 4, serta gudang dan fasilitas infrastruktur lain yang terkait dengannya. Di Kementerian Luar Negeri Suriah, dokumen tersebut disebut sebagai pencapaian terpenting selama seluruh periode negosiasi yang membuka babak baru dalam hubungan bilateral. Berikut kutipannya. Setelah 1,5 tahun negosiasi intensif, nasib 2 pangkalan Rusia di Khmeimim dan Tartus akhirnya diputuskan. Melalui tercapainya nota kesepahaman yang merinci karakteristik tahap berikutnya dalam hubungan antara kedua pihak. Dan di sini, saya ingin menyoroti satu hal yang sangat penting dan menarik. Pihak berwenang Rusia sejauh ini belum memberikan komentar resmi apapun terhadap pernyataan pihak Suriah. Mereka diam saja, yang menunjukkan bahwa tidak ada kemenangan bagi Rusia dalam berita ini. Jika ada, mereka pasti sudah berteriak, "Lihat, kami mempertahankan kehadiran militer kami di Suriah." Bahkan presiden baru setelah Bashar Assad pun berpihak pada kami. Tidak, mereka benar-benar diam tentang memorandum ini. Karena jika mulai berkomentar, ternyata hak-hak orang Rusia di Suriah seperti yang dikatakan sekarang sangat dibatasi. Dan faktanya, sekarang mereka tidak lagi memiliki pangkalan militer di sana. Sekarang setelah Anda mengetahui berita utamanya, saya akan memberikan konteks sejarah. Tanpa itu, Anda tidak akan bisa memahami besarnya perubahan di Suriah. Saya akan berusaha menjelaskan semuanya dengan sesederhana mungkin. Dan pusat logistik armada di Tartus adalah satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di Mediterania yang sudah ada sejak tahun 1971, yaitu sejak zaman Uni Soviet. Pada tahun 2017, pada tahun itu, Moskwa dan Damaskus di bawah Bashar Assad sepakat untuk menempatkan tentara Rusia di fasilitas-fasilitas ini selama 49 tahun, yaitu hingga tahun 2066. Pelabuhan ini secara aktif digunakan selama operasi militer Rusia di Suriah untuk mendukung pasukan yang bertempur di pihak rezim Bashar Assad.
Pada bulan Desember 2024, kelompok bersenjata yang kini sudah bukan rahasia lagi dengan dukungan Turki menjatuhkan Bashar Assad. Dan mantan presiden itu melepaskan jabatannya, melarikan diri, dan mendapatkan suaka di Rusia. Pemerintah Suriah yang baru dipimpin oleh Ahmed As-Assar tidak menutup kemungkinan untuk mempertahankan pangkalan militer Rusia, tetapi hanya jika Damaskus mendapatkan keuntungan dari hal itu. Artinya, dia secara langsung mengatakan bahwa mungkin kita akan mencapai kesepakatan atau mungkin juga tidak. Pada saat yang sama, juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin yang botak, Dmitry Peskov, pada waktu itu, sekitar akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, ia menekankan bahwa kehadiran militer Rusia yang kotor di Khmeimim dan Tartus akan menjadi bahan, kutip, pembicaraan serius dengan pemerintah Suriah yang baru. Nah, bahkan saat itu mereka mencoba menakut-nakuti di sana. Mereka bilang, kita lihat saja nanti. Tentang fakta bahwa pemerintahan transisi Suriah ingin mengubah status pangkalan udara Khmeimim, menjadikannya sebagai pusat pelatihan dan pos kemanusiaan sudah diberitakan sejak bulan April. Jadi, memorandum saat ini merupakan hasil dari hampir 1 tahun tekanan dari pemerintah baru. Untuk saat ini, dapat dikatakan bahwa Rusia akan kehilangan kendali atas pangkalan militernya, tetapi tetap mempertahankan kehadiran militernya di Suriah. Inilah yang bisa disebut sebagai status para spesialis bayaran ini yang hanya memiliki hak yang sangat terbatas. Kenapa? Karena tentara Rusia, secara fisik para Ivan Rusia ini mereka tetap berada di fasilitas-fasilitas itu. Tetapi yang mengelola fasilitas-fasilitas tersebut bukan lagi mereka, melainkan pihak Suriah. Artinya mereka hanya diizinkan berada di sana, tetapi mereka tidak lagi mengelola pangkalan militer tersebut. Sementara itu, dasar hukum itu sendiri, yaitu perjanjian sewa sampai tahun 2066. Itu secara formal belum dibatalkan. Itu hanya diformat ulang melalui memorandum baru. Jadi, di dalamnya hanya disebutkan bahwa orang Rusia boleh berada di sana, tapi itu bukan lagi pangkalan militer mereka. Dan pada tahap ini, mungkin Anda punya pertanyaan. Dengar, kenapa Damaskus tidak bisa langsung saja mengusir Rusia sepenuhnya, meskipun jelas mereka mengarah ke sana? Jelas sekali bahwa pemerintah baru Suriah berusaha meminimalkan pengaruh Rusia di negara mereka. Jadi kenapa mereka tidak bisa langsung mengusir orang-orang Rusia dekil itu dari wilayah mereka? Maksud saya, semua perjanjian itu ya bisa saja dibatalkan. Perjanjian sewa sampai tahun 2066 itu sebenarnya bisa saja dibatalkan. Kenapa? Karena perjanjian itu ditandatangani oleh rezim kriminal Bashar Assad yang sudah melarikan diri dan sekarang tinggal di Moskow. Sudah, batalkan saja perjanjiannya dan lupakan. Lagi pula, Barat pasti akan membantu presiden baru untuk mengusir orang Rusia. Jadi, jawabannya sangat sederhana. Suriah sampai sekarang masih sangat bergantung pada pasokan minyak Rusia. Dan menggantinya secara instan, secara fisik, tidak mungkin. Disinilah penting untuk dikatakan, mengaitkan topik ini dengan cerita lain yang sudah pernah kita bahas di kanal YouTube ini. Beberapa hari yang lalu kita sudah membahas topik ini di kanal YouTube ini, tapi di sini perlu diulang dan dikaitkan dengan topik ini, yaitu reformasi pangkalan militer Rusia di Suriah. Faktanya, bersamaan dengan negosiasi tentang pangkalan dengan Rusia, Suriah sedang melakukan negosiasi terpisah dengan Amerika Serikat mengenai pencabutan sanksi besar terakhir. Ini adalah penghapusan Suriah dari daftar negara sponsor terorisme, di mana Damaskus telah dimasukkan sejak tahun 1979, dan yang merupakan satu-satunya sanksi besar yang masih berlaku terhadap negara tersebut. Dalam kerangka dialog ini, Washington meminta Damaskus, boleh dibilang, untuk sangat mengurangi impor minyak Rusia, dan mereka menerima komitmen tersebut. Artinya, Suriah berkata, tidak masalah sama sekali, kami bahkan bisa sepenuhnya berhenti menggunakan minyak Rusia. Secara formal, Amerika Serikat tidak setuju. Mereka tidak menjadikan ini sebagai syarat langsung untuk pencabutan sanksi. Namun menurut sumber Suriah, orang Amerika memberi isyarat, menghentikan pembelian minyak Rusia akan meningkatkan peluang untuk segera dan tanpa komplikasi mencabut status negara sponsor terorisme. Dan inilah detail kunci yang menjelaskan sifat ketergantungan ini terhadap minyak Rusia. Suriah bergantung pada minyak Rusia bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena kebutuhan dan karena keadaan yang diciptakan oleh rezim sebelumnya Bashar Assad. Pejabat Suriah secara langsung meminta agar sanksi terhadap mereka dicabut terlebih dahulu. Untuk apa? Agar Republik dapat menemukan pemasok alternatif atau alternatif untuk produksi minyaknya sendiri. Jadi ini seperti lingkaran setan. Minyak dibutuhkan sekarang juga, tetapi mencari pemasok lain tanpa pencabutan sanksi hampir tidak mungkin.
Dan yang tersisa hanyalah Rusia yang memasok minyak tersebut. Sementara itu, Damaskus menunjukkan langkah nyata menuju diversifikasi. Dan pemerintah Suriah sudah mencari pemasok baru dan seperti yang mereka katakan, mengharapkan perubahan besar. Sekarang bagian yang paling menarik. Bulan lalu, perusahaan Prancis Total Energies membahas kontrak untuk eksplorasi cadangan di lepas pantai. Dan pada bulan Juni, Suriah menandatangani perjanjian dengan orang Amerika, dengan ConocoPhillips dan Novoterra dari Amerika untuk memulai kembali produksi gas. Departemen Luar Negeri AS di pihaknya menyatakan bahwa Washington mendesak Damaskus untuk melibatkan mitra korporat yang terpercaya. Tentu saja yang utama adalah bisnis Amerika. Dan mereka mengharapkan Suriah untuk mematuhi rezim sanksi terhadap Rusia. Konteks membaiknya hubungan antara Damaskus dan Washington juga sangat berarti. Karena pemulihan hubungan ini dimulai setelah pertemuan antara para pemimpin kedua negara di Gedung Putih pada November 2025. Dan pada saat itu juga, Amerika Serikat mengeluarkan presiden sementara saat ini, Ahmed Al-Ashar, dari daftar sanksi mereka sendiri. Dan sebagian mencabut pembatasan terhadap Damaskus. Saya ingatkan bahwa Al-Ashar sebelumnya bahkan dianggap hampir sebagai teroris nomor 1 di Suriah. Dan Amerika Serikat bahkan pernah menawarkan hadiah sebesar $10 juta untuk menangkapnya. Namun kemudian semua itu dibatalkan. Sekarang mereka melakukan dialog langsung dengannya. Dan jika kita gabungkan kedua potongan puzzle ini, kita akan melihat gambaran yang lengkap. Secara formal, Suriah telah mencapai hasil simbolis utama. Kontrol atas infrastruktur sipil di pangkalan militer Rusia kini beralih ke tangan Suriah. Dan fasilitas itu sendiri tidak lagi menjadi pangkalan militer murni milik Rusia dalam arti sebelumnya. Namun, kemerdekaan penuh yang nyata dari Rusia masih belum bisa dicapai karena dua alasan sekaligus. Pertama, secara hukum, pangkalan di Tartus tetap menjadi milik Rusia berdasarkan perjanjian sewa hingga tahun 2066. Memorandum baru hanya mengatur ulang manajemen, bukan membatalkan dokumen itu sendiri. Meskipun jika sangat menginginkannya, Suriah bisa saja menemukan alasan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Kedua, secara ekonomi, Suriah secara fisik tidak bisa langsung berhenti menggunakan minyak Rusia saat ini. Beralih ke pemasok baru, baik itu melalui Total Energies, ConocoPhillips atau mitra barat lainnya, membutuhkan waktu. Dan waktu itu sendiri, Damaskus hanya dapatkan sebagai imbalan atas pencabutan sanksi, yang pada gilirannya sebagian disebabkan oleh kesediaan untuk mengurangi pembelian minyak dari Moskwa. Artinya, masalah ini masih harus diurai. Jadinya, ada keterkaitan di mana setiap langkah Damaskus ke arah barat disinkronkan waktunya dengan tekanan terhadap Rusia di dua front sekaligus, yaitu militer dan energi. Namun, pemutusan hubungan secara penuh hanya mungkin dilakukan secara bertahap. Pertama, sanksi dicabut, lalu ditemukan pemasok minyak alternatif untuk Suriah. Dan barulah kemudian kehadiran militer Rusia, yang saat ini sudah kehilangan infrastruktur sipil dan status sebagai kekuatan penuh, pada akhirnya bisa benar-benar kehilangan makna bagi kedua belah pihak, terutama bagi Suriah. Jadi, Suriah jelas bergerak ke arah yang benar dan orang-orang Rusia yang kotor dan liar, saya rasa akan segera sepenuhnya diusir dari wilayah ini. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.